hampir mati. Kalian pernah gak sih ngalamin kayak nyawa udah ada di ujung? Kayak rasanya, ya ini dia nih, gak lama lagi sini gue. Ya, gue hampir mati. Karena apa? Nih, biang keroknya. Oke, jadi gue tuh kena COVID di tahun 2022. Pokoknya setelah COVID Delta ya kan. Itu tuh pas ada COVID, awalnya gue sama abang gue ya fine-fine aja. Nggak tahu kenapa ya, tapi malah semua keluarga gue pada kena gitu. Maksudnya ya pas waktu itu gue mikirnya di situ udah macem-macem. Soalnya kasus ini keinget sama game zombie The Last of Us. Kalian tahu kan yang ini? Tapi versi lightnya maksudnya. Ya pokoknya singkat cerita pas di tahun 2022 itu COVID udah mulai menurun ya kan. Karena emang udah nggak separah sebelumnya. Tapi gue padahal udah vaksin loh. Kata dokternya sih gini, ini vaksinnya kayak gini bukan berarti kamu jadi Mahabharata ya. Ya gue juga tahu gitu loh. Tapi gue di situ rasanya kayak udah aman-aman aja karena gue udah vaksin. Ternyata gue kena juga. Masalahnya nih, gue pengidap asma. Jadi pas malam-malam tuh gue lagi jalan-jalan aja naik mobil sama keluarga gue. Terus tiba-tiba gue ngerasa di dada gue tuh kayak agak keteken gitu. Kalian tahu kan maksudnya apa? Tapi jujur dari dulu asma gue nggak pernah kambuh, cuman ya sekali-sekali aja, dan itu pun nggak terlalu parah, kayak bener-bener setahun sekali ada kali tuh. Tapi kalau pas itu gue bener-bener rasanya tuh udah di ujung. Terus ya udah, gue nyampe rumah nih, tiba-tiba lah, makin sesek aduh, apa nih ketiban dosa jangan-jangan. Tapi ya gue di situ bilang ke bapak gue. Nah di situ gue dipasangin kayak tabung oksigen bekas bapak gue pas COVID waktu itu. Tapi of course pakai uapan punya gue sendiri lah. Itu rasanya kayak nggak ada yang ngalir di otak gue cuy. Langsung kaki sama tangan gue nggak bisa gerak. Itu kayak udah bener-bener kayak patung sengklek, tau gak sih? Akhirnya abang gue manggil ambulans. Ninu. Kenapa nih anaknya? Nggak bisa napas pak. Oh nggak bisa napas. Oh ya udah sini. Itu gue langsung dimasukin segala macem cairan dan obat-obat yang gak ada rasanya sama sekali. Karena rasanya tangan gue tuh udah kebas guys. Dan kalian tahu berapa detak jantung gue? 40. Ya 40. Harusnya kalau orang normal tuh di 99 dan gue udah 40. Kayaknya kalau ambulansnya telat sedikit tuh, wah gue udah gak ada sih di dunia ini. Tapi syukurnya gue akhirnya dirawat di rumah sakit sekitar ada sih 14 harian. Dan gue juga sempet di ronsen kan. Nah ternyata tuh di paru-paru gue ada flek putih gitu kan. Karena covid bandel itu udah pada ngegrogotin paru-paru gue udah nyampe kayak begini. Entah kayak 4 bulan sekali, sekarang asma gue sering kambuh gara-gara COVID. Ini emang semuanya parah ya emang ya. Pokoknya kalau kalian asma, pasti kalian familiar sama alat ini. Ya, yang pasti dikira orang-orang itu vape. Bukan ya guys, ini bukan vape. Nah, kalau itu singkat cerita tentang COVID. Kalau ini nih, gue ada satu cerita lagi guys. Ada 2 ya, bukan cuman 1. Bukan virus lagi, tapi melainkan pembulian pas gue SD. Ya, ini lebih tepatnya ke bullying sih guys ya. Tapi juga menyangkut kalau ini bisa ngebuat orang gagal otak. Jadi gini guys, pas gua SD, itu tuh di sekolah gua lagi ada PJOK kan. Tahu kan pelajaran olahraga? Nah, itu tuh di SD gua selalu jadi bahan bulian. Karena emang gua anaknya agak introvert gitulah. Bukan agak sih, lebih ke introvert banget. Cuman dibulinya sampai fisik, kan gak masuk akal. Tadinya gue kayak gak peduli sih, karena masih verbal ya, masih diomongin doang. Lama-lama udah gak terlaluan. Jadi pas gue lagi mau ngebuat kayak lingkaran gitu di lapangan ya kan, pakai batu bata merah, tau gak sih, yang kayak mirip chalk gitu, atau gak kayak kapur, penggantinya lah ya. Nah itu gue lagi santai. Terus gue kan diajak ngobrol ya sama guru PJOK-nya. Tiba-tiba petak. Sebenarnya itu gue nggak ngelawan, itu diam aja sih gue, nangis. Jidat gue dilempar batu bata segerigaban sampai berdarah. Di situ gue nangis dan gurunya juga langsung nindas dia, dimarahin ya gitulah. Tapi serius itu bisa ngebuat nyawa orang hilang loh. Tapi segitu aja sih ya 2 pengalaman gue yang hampir metong gitu. Karena puji syukur gue nggak kenapa-napa habis kejadian itu. Menurut kalian gimana? Gue mau denger dong pengalaman singkat kalian di komentar. Gue pasti baca kok. Penasaran aja apa di dunia ini tuh
ada orang-orang pengalamannya lebih parah. Kayak lebih parah daripada inilah ya. Makasih yang udah nonton ya guys. Next gue bakal buat video tentang Q&A. Jadi yang mau tanya-tanya gue bakal ngebuat post di YouTube untuk kolom pertanyaan itu. Yang nanya-nanya aneh itu gue skip ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.